syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu, para jamaah sholat Id yang kami muliakan, alhamdulillah pada pagi yang berbahagia ini puja dan puji syukur patut kita aturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah, taufik inayah kepada kita semuanya, sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, tepatnya pada hari Rabu tanggal 1 Syawal 1445 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 10 April 2024, di halaman Jatim Park 1 Kota Wisata Batu ini kita bisa melaksanakan sholat Id di tahun 1445 Hijriah. Semoga rangkaian ibadah khususnya yang terlaksanakan di bulan Ramadan senantiasa diterima dan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bapak Ibu, Saudara jamaah sholat Id yang kami hormati, selanjutnya semoga salawat serta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberi uswah kepada kita semuanya, dan semoga dalam menjalani kehidupan ini kita senantiasa mampu mensuri teladan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah sholat Id yang kami hormati, sebelum sholat Id pada kesempatan ini kita mulai, terlebih dahulu kami informasikan bahwa dimohon kepada seluruh jamaah nanti tidak tergesa-gesa meninggalkan tempat terlebih dahulu selama khotib masih menyampaikan khutbahnya, karena sholat dan khutbah merupakan satu rangkaian. Baik Bapak Ibu jamaah sholat Id yang kami hormati, perlu kami informasikan untuk sholat Idul Fitri 1445 Hijriah bertepatan dengan 2024 ini di halaman Jatim Park 1 Kota Wisata Batu, bertindak sebagai khotib adalah Ustaz Ahmad Fatoni LC MAG, dan bertindak sebagai imam adalah Ustaz Bahrudin Syakban MAG. Oleh karena itu, mari sholat kita mulai, dan kepada jamaah Bapak Ibu dan semua dimohon untuk berdiri. Tuhan dengan menaiki kecil halal terus dan dapatkan surganya. Taqabbalallahu minna wa minkum salihal a'mal. Sawustufakum. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Rasulullah kemudian bertanya, ada apa ini? Para penduduk Madinah itu menjawab, kami dulu berpesta dalam 2 hari ini. Rasulullah kemudian berkata, qad abdalakumullah ta'ala bima khairan minhuma yaumal fitri wa yaumal adha. Sungguh Allah telah mengganti 2 hari itu dengan yang lebih baik dari keduanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Sejak itulah umat Islam menunaikan salat Idul Fitri di Madinah. Budaya jahiliyah yang berpesta pora dalam 2 hari diganti dengan ajaran Islam dengan bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sepanjang malam hari raya, kaum muslimin bertahmid, bertasbih dan bertahlil mengagungkan asma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pagi ini sebagai upaya mencontoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita perpanjangan umur, dan umur inilah salah satu nikmat yang Allah seringkali diabaikan oleh kebanyakan manusia. Kata Rasulullah, ada 2 nikmat yang manusia sering lalai dengan 2 nikmat itu, yaitu nikmat sehat dan nikmat usia. Padahal tak seorang pun di antara kita yang dapat membendung pergerakan usia. Karena itu Idul Fitri menjadi pembelajaran penting tentang perjalanan usia kita ini. Bila pada Idul Fitri tahun lalu kita berusia 25 tahun, maka Idul Fitri tahun ini kita sudah berusia 26 tahun. Begitulah seterusnya. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Mu'adz bin Jabal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah hatta yus'ala 'an arba'in hisab. Tidak akan bergeser kedua telapak kaki seorang hamba di hari kiamat sebelum terlebih dahulu akan ditanya tentang 4 hal. An umri fima aflah, akan ditanya tentang usianya, untuk apa ia pergunakan. Wa an syababihi fima aflah, masa mudanya juga akan ditanya untuk apa ia pergunakan. Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Kelak hari kiamat juga akan ditanya tentang harta, dari mana ia dapatkan. Mau merenung, sesungguhnya seluruh rangkaian kewajiban agama, sebuah peringatan bagi kita tentang perjalanan usia kita di dunia ini. Untuk itulah para ulama terdahulu dalam upayanya merenungi setiap detik kehidupan yang dijalaninya, mereka mengatakan sholat 5 waktu adalah neraca harian kita, sholat Jumat adalah neraca mingguan kita, puasa Ramadan ke Ramadan adalah neraca bulanan kita, dan ibadah haji menjadi neraca atau timbangan usia kita. Bila setiap muslim melakukan kalkulasi perhitungan secara berdalam tentang neraca hariannya, mingguannya, bulanannya, tahunannya, niscaya ia akan beruntung dalam menapaki kehidupannya. Sebaliknya mereka yang malas cuek merenungi tentang neraca kehidupannya hanya akan menjadi manusia yang tak berguna. Sadarkah kita bahwa pergerakan usia ini sangat begitu cepat berlari? Ia berlari meninggalkan kita, melebihi kemampuan kita mengejarnya. Perasaan baru kemarin kita memulai puasa Ramadan, kini kita telah berada di hari raya Idul Fitri. Baru kemarin rasanya kita duduk di bangku sekolah dasar, bermain petak umpet dengan teman sebangku, bercengkrama dengan teman sekelas dan bersudah gurau di bangku kuliah. Kita telah di sini sekarang, di kesenjangan usia kita. Sebagian lain telah bermenantu, beranak cucu, sebagian yang sulit menemukan di kepalanya rambut kita. Ada yang bereuni melakukan reuni alumni yang ke-40, ke-43 dan seterusnya. Waktu laksana angin
ia berhembus cepat baik saat kita senang maupun susah. Manakala maut datang menjemput, masa-masa yang panjang yang pernah kita lalui hanyalah bilangan masa pendek yang berlalu bagaikan kilat. Waktu yang telah berlalu tak akan pernah kembali. Setiap detik yang bergeser dari jam tangan kita tak menjadi sesuatu masa lalu. Ia pergi dan kita masih di sini dengan sejuta persoalan yang membelenggu diri kita. Itu sebabnya kerap kita dapati orang-orang yang meratapi masa mudanya saat ia telah berusia renta, lanjut dimakan zaman, rapuh dikikis angan-angan. Hari ini kita berbahagia sebab masih diberi perpanjangan usia, sembari memohon kepada Allah semoga kita pagi ini seperti terlahir kembali sebagai manusia yang bersih. Ibarat kupu-kupu, kita baru saja melewati masa kepompong. Ini mudah-mudahan kita dijadikan seperti kupu-kupu yang indah setelah sebulan penuh berjibaku dalam ibadah, menahan nafsu, bahkan menghindari hal-hal yang halal sekalipun. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembelajaran kedua dari peristiwa Idul Fitri adalah tentang taubat. Selama Ramadan kita laksanakan tarawih, qiyamul lail, sholat witir dan berbagai serangkaian ibadah sunnah lainnya yang merupakan wujud pertobatan kita. Dalam menjalani kehidupan ini, pastilah kita ini pernah berbuat salah, pernah berlepotan dosa, dan itu wajar dan manusiawi belaka. Bukankah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata, "Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam memiliki dosa, dan sebaik-baik pendosa adalah dia yang bertobat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sedemikian kasih dan sayangnya Allah kepada kita. Allah sangat senang bila seorang hamba terlanjur berbuat dosa lalu kembali ke jalan ketaatan, kembali tobat, kembali dari jalan setan menuju jalan Tuhan, dan tidak mengulangi perbuatannya. Rasulullah SAW menggambarkan betapa senangnya Allah kepada para ahli tobat dengan berkata, sungguh Allah akan lebih senang menerima tobat hambanya. Tatkala dia tobat kepadanya, maka kesenangan Allah itu lebih daripada kesenangan seorang musafir yang menunggang untanya di tengah padang luas dan sangat tandus, lalu unta itu terlepas membawa lari bekal makanan dan minumannya. Maka putus asalah sang musafir, hanya menunggu detik-detik kematian. Kemudian dia menghampiri sebuah pohon rindang dan berteduh di bawahnya karena putus asa, karena ditinggalkan oleh unta berikut bekal dan seluruhnya. Namun ketika dia terbangun dari duduknya di pohon yang teduh itu, tiba-tiba ia mendapat untanya telah berdiri di hadapannya, lalu berkata, "Alhamdulillah, terima kasih ya Allah, Engkau adalah hamba-Mu dan aku adalah Tuhan." Saking senangnya sampai bolak-balik, "Terima kasih ya Allah, Engkau adalah hamba-Mu dan aku adalah Tuhan." Saking senang. Tetapi kesenangan Allah lebih daripada itu. Maka Allah akan mencari siapa di antara hamba-hambanya yang akan segera tobat menuju ke jalan ketaatan. Celakanya jemaah sekalian, kita ini sering betul merasa bahwa dosa yang kita lakukan hanyalah dosa-dosa kecil saja, sehingga tak perlu lagi segera tobat. Ibnu Qayyim berkata, "La tahqiranna saghiran ma'siyah kal 'asri dha'if yuqtalu min ibalun tajurus sukun." Jangan remehkan dosa-dosa kecil. Lihatlah patok kayu di dermaga yang melilit tambang, ia bahkan menarik kapal yang besar. Karena itu, taubat tidaklah sebatas usaha seorang hamba untuk memohon ampunan dari Allah, namun ia sekaligus termasuk ibadah yang mulia dan bagian dari ajaran Islam itu sendiri. Saudaraku jemaah sekalian, rahimani wa rahmatullah, sungguh rahmat Allah itu sangat luas sehingga tidak patut bagi seorang hamba berputus asa dari rahmatnya. Mengutip perkataan Ibnu Qayyim al-Jauzi, "Law 'alima al-'asi
أن لذة التوبة تزيد على لذة المعصية أضعافا مضاعفة لبادر إليها أعظم من مبادرته إلى لذة المعصية. Sekiranya seorang pelaku maksiat itu tahu bahwa kenikmatan bertobat itu lebih dahsyat berlipat-lipat dari kelezatan maksiat, niscaya dia akan bersegera menuju tobat lebih cepat dari usahanya ingin melakukan kemaksiatan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pembelajaran ketiga dari peristiwa Idul Fitri adalah tentang sabar. Selama betul dilatih untuk bersabar, dan Idul Fitri ini adalah momentum perjuangan untuk menjadi orang-orang yang sabar hingga ke akhir hayat kita. Dalam menjalani kehidupan, kita sering menghadapi berbagai persoalan yang menguras energi, dan sabar adalah kunci jawabannya. Dalam ilmu akhlak, sabar dimaknai berjuang melakukan segala perintah Allah, menjauhi segala larangannya, menghindari dari prasangka buruk atas segala takdirnya. Sabar memang mudah diucapkan, tetapi sulit dilakukan. Suatu kali Rasulullah SAW melewati sebuah pemakaman. Beliau dapati wanita menangis terseduh-seduh. Beliau kemudian berkata, bertakwalah kepada Allah, bersabarlah. Jawab wanita itu, engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan, sebab engkau tidak mengalami musibah seperti aku. Wanita itu rupanya tidak tahu bahwa yang menegurnya adalah Rasulullah SAW. Lalu kemudian diberitahu, lalu dia mendatangi rumah Rasulullah dan meminta maaf. Aku tadi tidak mengenalmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah mengatakan, innamas sabru inda sadmatil ula. Sungguh sabar itu adalah pada pukulan yang pertama. Hadis ini jemaah sekalian mempertegas bahwa sabar itu bukanlah selepas kita puas mengamuk, mencaci maki, lalu setelah itu tersadar dan murtad sampai berkata, saya sekarang baru sadar, saya sekarang baru sabar. Rasulullah mengingatkan bahwa para nabi adalah orang-orang yang paling berat ujian hidupnya, lalu orang-orang soleh, lalu masyarakat pada umumnya. Karena itu jemaah sekalian, mendapatkan musibah yang menguji kesabaran, maka kita senantiasa berharap bagaimana kesabaran dan musibah itu menjadi proses untuk naik kelas menuju tangga kemuliaan yang lebih tinggi. Ibnu Qayyim berkata, "Idza tala 'alaika waqtul bala, ma istimrarika bid-du'a fa'lam anna Allah lam yurid ijabata dawatik faqat, bal yurid an yu'tiyaka fawqaha 'adaya lam tatlubha ant." Jika kesulitan hidup, segala persoalan hidup yang kau rasakan itu berkepanjangan, padahal kau tak putus-putus berdoa, yakinlah bahwa sesungguhnya Allah tidak saja ingin menjawab doa-doamu, tetapi Ia ingin memberimu karunia lain yang bahkan engkau tak memintanya. Ulama mengatakan ada 3 hal yang dapat merusak kesabaran. Dipisahkan para nabi, dipisahkan bahwa Nabi Yunus tak kuasa menahan emosi. Dia pergi meninggalkan kaumnya yang tak kunjung beriman, namun kepergiannya belum dapat restu dari Allah. Alih-alih untuk mendapatkan kebebasan, dia justru mendapatkan kesulitan. Dalam perjalanan lautnya, Nabi Yunus kemudian ditelankan paus. Lalu Allah mengatakan, ingatlah kisah Nabi Yunus. Ia pergi dalam keadaan marah-marah, lalu dia sangka bahwa kami tidak akan mempersempit, maka ia menyeru dalam keadaan sangat gelap bahwa tidak ada ilah yang berhak disembah selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sungguh aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Yang sekalian rahimani wa rahmatullah. Faktor ketiga, selain marah-marah, selain emosi, faktor yang merusak kesabaran adalah cepat putus asa. Bukankah Nabi Yakub tidak pernah putus asa mencari putranya yang hilang hingga Allah pertemukan kembali dengan Nabi Yusuf? Kata para ulama, dalam hal kesabaran belajarlah kepada Nabi Ayub. Dalam riwayat diceritakan, ketika Nabi Ayub diuji dengan penyakit, semua orang menjauhnya. Bukan hanya itu, seluruh usahanya kolaps, 7 anaknya meninggal dan dia didera penyakit yang menjijikkan.
Saat semua orang meninggalnya hanya istrinya yang sabar melayani. Hingga suatu hari istrinya berkata, tak bisakah engkau meminta pada Tuhan agar kemudian Allah sembuhkan dari penyakitmu dan kehidupan kita kembali normal? Sebuah permintaan yang wajar dan manusia. Namun Ayub menjawab, berapa tahun usiaku dalam keadaan sehat dulu? Istrinya menjawab, 80 tahun. Ayub bergumam, sungguh tak pantas aku mengeluh untuk sakit yang baru 18 tahun. Nabi Ayub tak mengeluh sedikit pun. Sampai suatu hari Ayub meminum segelas air dengan izin Allah. Seluruh penyakitnya hilang, bahkan kembali muda, tampan dan memesona. Saat istrinya kembali ke rumah, dia tak mengenali suaminya. Lalu bertanya, hai anak muda, apakah kau melihat orang sakit ada di rumah ini? Nabi Ayub hanya tersenyum dan berkata, akulah orang yang kau maksudkan itu. Setelah itu Allah balas kesabaran Ayub dan istrinya itu dengan memberikan keturunan, harta dan kesuksesan. Ibnu Abbas mengatakan, kesabaran Ayub dan istrinya adalah teladan utama dalam menghadapi ujian. Karena itu keduanya mendapatkan kehormatan dengan diberikan anak-anak sebanyak 27 orang. Demikianlah jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, 3 pembelajaran dari momentum Idul Fitri pagi yang indah ini. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai mengambil hikmah dari hari ke hari, agar saat usia semakin bertambah, kita semakin sering bertobat dan semakin pandai pula untuk bersabar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu a'lam bishawab. Wa sallallahu ala Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konten dulu.